Ya. Ini nemu postingan seru lagi nih, Ustaz. Biasa dari Kiai Idrus Ramli. Oh, dia lagi. Dia bikin framing lagi nih, Ustaz. Jadi kata beliau itu, akidah Salafi Wahabi itu sama dengan akidahnya Fir'aun. Karena ya dia menyebutkan bahwa di Al-Quran itu kan Fir'aun minta dibangunkan bangunan tinggi gitu kan, supaya bisa melihat Tuhannya Musa. Kiai, kami ingin foto sama Kiai. Kenapa foto sama saya? Kami ini anti salafi, Kiai. Apa salafi itu? Salafi itu, Kiai, menurut kami sahabat lama Fir'aun. Wah, kamu lebih berani dari saya. Saya cuma bilang salah fikir. Kamu bilangnya sahabat lama Apakah salah? Gak salah. Akidahnya Wahabi mirip akidahnya Fir'aun. Mirip memang akidahnya. Karena Fir'aun berkeyakinan Tuhan ada di langit, sama dengan Wahabi. Berkeyakinan ada di langit. Kalau kita berkeyakinan qiyamuhu binafsihi, Allah itu tidak bertempat. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dianggapnya oleh si Idrus Ramli karena kita meyakini Allah tinggi, nah itu jadi sama dengan akidahnya Fir'aun gitu. Gimana itu, Tan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ini subhanallah ya, gak ada ulama yang memahami bahwasanya meyakini Allah tinggi di atas arsy adalah akidahnya Fir'aun. Bahkan gak ada itu. Kalaupun Kiai Idrus Ramli, ini juga saya tadi nonton ya, apa yang antum tonton itu tadi juga saya dengerin, makanya ini saya bawa di tafsir At-Tabari dari surah Ghafir, ya, terkait firman Allah Ta'ala tadi. Ya, kata Fir'aun dikutip oleh Allah Ta'ala di Al-Quran, di surah Ghafir, di sini, qala Fir'aunu ya Haman, kata Fir'aun, wahai Haman, perdana menterinya atau ajudannya lah ya, ibni li sorha, buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, la'ali ablugul asbab, supaya aku bisa mencapai jalan-jalan, asbab as-samawati, yaitu jalan-jalan menuju langit, fa'at tali'a ila ilahi Musa, supaya aku bisa melongok melihat kepada Tuhannya Musa, wa inni la'adunnuhu kadhibah, dan aku benar-benar menduga bahwasanya Musa ini dusta. Nah, kata para ulama diantaranya Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala di kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, dari mana Fir'aun tahu tiba-tiba dia minta kepada Haman untuk dibuatkan menara yang tinggi supaya dia bisa mencapai langit, bisa melihat apakah ada Tuhannya Musa. Dari mana? Melainkan dari Musa alaihissalam. Ya. Jadi akidahnya Nabi Musa ialah akidah yang menyatakan bahwasanya Allah tinggi di atas arsy, tinggi di atas langit. Akidahnya Fir'aun justru akidahnya Jahmiyah yang tidak mempercayai atau mengingkari Allah di atas arsy. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita langsung ya ke tafsir At-Tabari. Kalau di buku saya ini di jilid ke-9, ya dicetakan manapun ya gampang ya. Di surah Ghafir di sini. Ya, di ayat ke-37 ya. Di ayat ke-37. Nah, ini di sini disebutkan kalau di buku saya di jilid 9 halaman 754. Kalau dicetakan yang lain tentu sesuai dengan ya cetakannya. Wa inni la'adunnuhu kadhibah, dan aku benar-benar menduga bahwasanya si Musa itu dusta. Dia kan mau ngelihat nih, mau ngelihat ke langit, mau melihat Tuhan Musa, dan aku menduga Musa itu dusta. Kata ya Ibnu Jarir At-Tabari, ini beliau adalah imam al-mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Wa inni la adunnu Musa kadhiba, dan aku menduga, benar-benar menduga Musa itu dusta. Maknanya fima yaqulu wa yadda'i, terkait apa yang dia ucapkan, terkait apa yang dia klaim, min anna lahu fis sama'i rabban,
bahwa dia memiliki Rabb di atas langit. Arsalahu ilaina, yang Rabb tersebut mengutus Musa kepada kita. Jadi terbalik. Justru akidahnya Fir'aun ialah yang tidak mengimani Allah tinggi di atas langit. Siapa dong? Nah, apalagi dia sampai ngeledek ya. Iya. Apa Salafi singkatannya? Sahabat lama Fir'aun. Sahabat lama Fir'aun itu kurang ajar itu kan. Itu terbalik. Padahal justru nas-nas dari Al-Quran, dari hadis, dari sahabat, dari tabi'in, dari sahabat bahkan. Nanti suatu saat mungkin kita akan bacakan keterangan yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, nas-nas dari sahabat Rasulullah SAW yang menetapkan Allah tinggi di atas arsy. Dari Ibnu Abbas, dari istri Rasulullah, ya, dari Ibnu Umar dan yang lainnya. Apalagi keterangan tabi'in, imam-imam. Ya, nggak ada tuh keterangan imam madhab, tabi'in, tabi'in sahabat yang menyatakan Allah tinggi di atas arsy, maksudnya Allah menguasai arsy, itu nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada yang meyakini itu. Hatta Ibnu Kullab yang menjadi inspirator dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu pun meyakini bahwasanya Allah itu secara zat memiliki sifat ulu, tinggi di atas. Ya, jadi keyakinan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Allah tidak di atas arsy. Justru ini akidah yang menyimpang. Ya, Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan, kata beliau, na'rifu rabbana fawqa sab'i samawatin. Kita meyakini, mengenal Rabb kita di atas langit yang 7. Alal arsy istawa ba'inun min khalqih, di atas arsy-nya beristiwa, terpisah dari makhluknya. Wala naqulu kama qalatil jahmiyatu. Kita tidak menyatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Jahmiyah, ya, annahu hahuna fil ard bal 'alal arsy, bahwa Allah di sini di bumi. Tidak, namun Allah tinggi di atas arsy. Bahkan Ibnu Abbas ketika berziarah, berkunjung kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah sedang sakit, Ibnu Abbas menghibur Aisyah. Ini dikutip oleh Imam Ahmad di Musnadnya dengan sanad yang sahih. Ya, kata Ibnu Abbas ketika menghibur Aisyah, ya, wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'i samawat. Ya, dan sungguh ketika waktu itu kan ketika masih ada hidup Rasulullah SAW, ada fitnah keji yang menimpa Aisyah dalam kisah yang kita kenal dengan hadisul ifk, kisah dusta, ya, yang seakan-akan Aisyah dituduh dengan perbuatan yang sangat jauh dari beliau mengerjakan demikian radhiyallahu taala anha. Ya, nah ketika ada gonjang-ganjing demikian, ya, Rasulullah SAW sabar, Abu Bakar marah, bapaknya Aisyah. Aisyah juga sedih, bingung. Siapa lagi ini yang bisa membebaskan tuduhan ini? Akhirnya turun dari langit. Turun dari langit, ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ayat yang membebaskan tuduhan Aisyah. Bahwasanya apa yang mereka tuduhkan dusta. Kata Ibnu Abbas, wa anzalallahu, ya, bara'ataki, dan Allah menurunkan pembebasan untuk diri engkau wahai Aisyah. Min fawqi sab' samawat, dari langit yang 7 sana, dari atas langit yang 7. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini selaras dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan seluruh sahabat yang lain. Dan apa yang diyakini oleh Rasulullah, itulah pula keyakinan para nabi. Para nabi semuanya mendakwahkan yang sama. Makanya Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa, minta kepada Nabi Isa hidangan Maidah dari mana? Langit. Dari langit. Ya, bukan dari atas alam, tidak di luar alam, tidak di mana itu keyakinan. Ya, Allah musta'an. Iya. Ya, jadi apa yang dikatakan Kiai Idrus Ramli itu dusta, fitnah. Apalagi sampai bawa-bawa Salafi sahabat lama Fir'aun. Dan apa yang, ya, Kiai Idrus Ramli itu katakan itu sungguh sangat bertolak belakang
Dari mana pemahaman seperti itu? Coba minta tafsir ulama salaf yang selevel dengan Imam At-Tabari yang menyatakan bahwasanya pemahaman Fir'aun itulah yang menyatakan Allah di atas. Justru Fir'aun nggak percaya Allah di atas. Apa dia nggak baca? Hah? Tafsir At-Tabari harusnya Idrus Ramli baca. Iya, kenapa dia? Ya, karena dia udah taklid duluan, ya, sudah fanatik duluan sangat dengan ajaran guru-gurunya. Dan itulah yang terpendam di kolbunya. Dan itulah yang mengakar sehingga dia akan mencari jalan gimana ya, makhraj, jalan keluar. Kalau ada dalil, ada hadis, ada ayat, ada ucapan salaf yang menyatakan Allah tinggi di atas arsy, gimana caranya jadi jalan keluar? Takwil sana, takwil sini, takwil sana, takwil sini. Pusing sendiri. Begitu Bang Ain. Yeah. Tapi ini bahasan ini sebenarnya panjang ya. Sebenarnya gini aja ya, kata Ibnu Taimiyah di Fatwa Hamawiyah Al-Kubra, ini saya bawa. Coba tunjukkan satu dalil dari Quran, Sunnah yang menyatakan Allah itu tidak di atas arsy. Satu aja. Ya, coba apalagi kalau kita minta Allah istawa itu mana istaula, nggak bakal ada. Ya mungkin teman-teman di pemirsa Sangka Sobat ini ada dari kalangan Asy'ari. Ya silakan aja menyampaikan pemaparan secara ilmiah. Ada enggak bahwasanya Allah ya menjelaskan mana istaula itu dengan istaula. Dan semoga Kiai Idrus Ramli juga melihat. Ya terserah dia mau ngeliat apa enggak, yang jelas apa yang dia ucapkan itu didengar banyak orang. Iya. Ya, dan ini ya termasuk diantara tugas kita ialah meluruskan kegagal pemahaman dia ini. Ini gagal paham yang sangat akut, sangat parah. Gagal paham atau framing? Sama? Ya, sama aja. Itu kan berangkat dari gagal paham. Masa Fir'aun yang menyatakan Allah tinggi di atas? Ngapain Fir'aun kalau udah meyakini Allah tinggi di atas langit, dia minta si Haman buat sorha, menara yang tinggi untuk membuktikan. Ya enggak lah. Itu kan dia dalam rangka mau ingkari gitu. Mau mengingkari. Coba bikinin, saya mau ngeliat, ada nggak Tuhan yang Musa? Wa inilah adunuhu kadzibah. Saya duga Musa itu dusta. Sekarang dia ini lihat ke Burj Khalifa. Ya, nggak bakal juga. Burj Khalifa itu nggak ada apa-apanya dibanding langit. Iya. Tapi begitu aja ya. Nanti kita lanjutkan lagi insya Allah mengenai tema atau di topik ini. Wabillahi taufik.